Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada malam hari ini kita pasukan Gaib Nusantara masih diberikan kesehatan dan batin. Bersama saya tentunya ada saudara kami, saudara kita Kang Miswan. Bagaimana kabarnya Kang Miswan? Alhamdulillah. Luar biasa, powernya semakin full. Ada Kang Suta yang gagah kayak Arjuna dari kota, dan juga ada kameramen dan beberapa jamaah. Ada Pak Yai juga hadir. Bersyukur seperti biasa hari ini kita baru saja mengamalkan amaliyah Rebo Wekasan yang juga kita meneladani guru kami di Cirebon. Beliau juga bersama para santri sedang menjalankan amaliyah Rebo Wekasan. Ini juga menjadi amaliyah bagi orang-orang Islam secara umumnya, NU dan yang lainnya, karena dalam amaliyah Rebo Wekasan kita dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Nah, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan santunan anak yatim kurang lebih sekitar 17 anak. Semoga kita semuanya mendapatkan ridho Allah, Rasulullah dan juga Romo Kiai, dan tentunya harapan kita bisa semuanya dijauhkan dari bala, bencana, musibah baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita menyapa sedulur kita Kang Miswan, ada yang dari Singapura, dari Taiwan, dari Banten, dari Sumatera, di seluruh Indonesia atau Nusantara yang sudah support, mendukung, mendoakan kita. Semoga teman-teman semuanya, sahabat semua mendapatkan jasa ahsanul jasa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bisa dihindarkan, dibebaskan dari bala dan bencana yang insya Allah turun di tahun ini. Semoga kita tergolong orang yang selamat, dilindungi baik lahir dan batin. Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Hari ini temanya ini Kang Suta, kita akan mencoba ya menarik sisi goib terkait dengan keadaan bangsa Indonesia, karena kita sebagai warga negara yang cinta NKRI ya, cinta NKRI ya. Ya, alhamdulillah cinta Indonesia. Kita tentu ingin berkontribusi, di mana kita melihat bangsa Indonesia itu sepertinya sedang dalam sebuah penguasaan, sehingga segala sesuatu itu bisa diatur oleh, kalau dalam media massa ada yang mengatakan oligarki dan sebagainya. Contoh saja dalam proses demokrasi pilkada, jadi ada sekelompok orang yang dijagokan oleh banyak partai, ada yang dijegal, atau ada seperti DPR lah, sekelas DPR saja bisa diatur-atur untuk mencapai sebuah tujuan tertentu oleh kelompok tertentu. Artinya Indonesia itu tidak baik-baik saja. Oleh karena itu nanti kita coba menarik poin itu, siapa sebenarnya yang membackup ini semua. Terkait juga ada informasi, adakah kaitannya dengan Seven Red Ruby itu? Seven Red Ruby itu apakah sebuah organisasi yang bergerak untuk menghancurkan Indonesia, misalnya seperti Illuminate atau Freemasonry atau gerakan-gerakan apa. Nah, konon kabarnya Seven Red Ruby ini ada yang mengatakan seperti sebuah cincin, ada yang mengatakan seperti itu, cincin yang memiliki kekuatan sakti yang bisa mempengaruhi negara. Artinya kalau dia mau menjajah ke sebuah negara, itu bisa menundukkan negara tersebut. Apakah ini ada korelasinya ketika para pejabat atau bangsa Indonesia sekarang sepertinya dalam sebuah cengkraman, sebuah kekuatan besar yang tidak terlihat, dan adakah kaitannya dengan Seven Red Ruby itu? Nah, kita nanti akan menarik goibnya Kang Suta, nanti dibentengi supaya yang kita tarik betul-betul yang kita butuhkan. Siap Kang Suta? Kang Miswan siap? Monggo dibersihkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di kiok hitam asli asma. Mohon aktif semuanya dengan seizin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana ya Allah. Mohon dihadirkan goib yang mengetahui, goib yang betul-betul berkontribusi, mengetahui, bahkan terlibat langsung dalam proses penguasaan bangsa Indonesia, yang bisa mengendalikan pejabat-pejabat, bahkan pemerintah Indonesia bisa dikuasai, dikendalikan. Apakah juga ada hubungannya dengan Seven Red Ruby yang konon kabarnya memiliki kekuatan untuk menundukkan sebuah bangsa? Betul-betul yang asli yang saya butuhkan. Dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana ya Allah, mau ditarik yang asli, yang asli, yang asli. Penyusup hancur meledak. Allah, ketarik ke tangan saya. Allah.
masuk. Sallallahu alaihi Muhammad langsung beradaptasi dengan Muhammad ya Allah, sinkron langsung. Sallallahu Muhammad langsung, sallallahu sinkron langsung beradaptasi, full powernya menguasai jasadnya sepenuhnya lahir batin. Sallallahu alaihi Muhammad. Otomatis pita suaranya tersambung, bisa berbicara bahasa Indonesia, lantang suaranya, dibentengi suaranya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum, suaranya lantang. Golongan apa ini yang masuk? Menguasai badan ini full. Sallallahu alaihi Muhammad, duduk seperti manusia. Allahu sallallahu alaihi Muhammad, tenaganya full, powernya full, keilmuannya bisa bicara bahasa Indonesia dengan lancar dan lantang. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di Majelis Al Husaini Banjarnegara. Ini dengan siapa yang dihadirkan? Selamat. Tembak kejujuran Kang Suta. Selamat. Iblis, suaranya yang keras. Dengan siapa? Iblis. Dengan iblis. Asik iblis. Jika berbohong langsung hancur, hanya kejujuran yang diucapkan. Jika jenengan berkata jujur, sangat terasa nyaman di majelis ini. Allah. Oke, Anda si iblis. Asik iblis. Oke. Baik, diceritakan dulu bagaimana prosesnya kamu masuk ke sini. Terus kamu tadi sedang berada di mana? Sedang posisi di barat. Sedang di barat. Maksudnya barat, negara bagian barat apa Indonesia bagian barat? Bagian bumi paling barat. Oh, bagian bumi paling barat, jauh sekali. Ya. Tepatnya di negara apa kamu? Terlihat jelas Allah bisa menjelaskan semuanya. Allah pengetahuannya. Berasal dari mana tepatnya? Yang menghalang-halangi dihancurkan. Israel? Hah? Dari mana? Oh, dari Israel. Asli dari Israel ini. Lah bukannya di Israel lagi perang? Jelas. Biarpun perang, semuanya menyebar. Oh, begitu. Kamu asli dari Israel. Coba diceritakan sekarang posisinya Israel bagaimana, kan sedang digempur oleh musuh-musuh Israel. Ya, saya tahu. Sebagian dari utusan yang Maha Kuasa untuk menjajah negeri di mana itu yang belum selalu kita hancurkan. Kita usik setiap hari dan setiap malam. Agar semuanya orang pikirannya goyah dengan penafsuannya yang tidak tertahan karena ambisi ingin menguasai segala bidang. Oke, panjenengan asli iblis. Dari Azazil, keturunan Azazil, atau dari akibat perbuatan maksiat manusia? Ya, kalau ya iblis semuanya turunan dari Azazil. Turunan Azazil. Udah punya tanduk berapa kamu, Mbah Iblis? Saya cuma 2. Cuma 2? Tapi
Tapi tanduknya menyala. Wah, kelihatannya gagah banget ini ya Kang Suta ya, iblisnya ya. Kamu punya kedudukan apa dalam dalam apa ya, dalam organisasinya kamu ini? Apa jenderal, apa pangsuk, apa ya, senopati atau Semuanya yang panglima, Hmm. semuanya di panglima. mana tempat manusia berada, Hmm. di mana penguasa-penguasa mereka semuanya sudah berdiri di sana semua. Gitu. Ini coba ceritakan bagaimana prosesnya kamu masuk ke tubuh mediator ini. Kamu sedang apa tiba-tiba masuk ke sini? Sedang ada tugas jarak jauh, saya Iya. menarik saya ke tempat sini. Gitu. Tugas apa? Tadi sedang tugas apa? Di sana sini banyak musibah, peperangan merajalela mulai di akhir tahun ini sudah. Berbagai bidang negara semuanya terusik. Iya. Perang dalam nyata apa dalam gaib maksudnya? Nyata maupun gaib, Sama saja. semuanya sama. Oh iya. Semuanya pertaruhan nyawa, tekad bulat untuk saling menyerang. Gitu ya. Oke, tadi kamu melihat enggak ada pasukan dari Nusantara dikirim ke Israel? Ya, saya semuanya tahu karena posisi saya matanya terbuka. Iya. Perjalanan manusia kelihatan maupun yang tidak kelihatan semuanya saya tahu. Itu ya. Tadi sempat bertempur enggak dengan pasukan Nusantara tadi? Ya, Panglima, kita cuma mengawal. Panglima, titik darahnya nanti terakhir. Jika lawannya sudah tidak berkuat, tidak ada tenaga, baru kita semuanya yang akan terjun perang. Wah, curang berarti kamu. Iya, anak buahnya suruh tempur dulu, giliran lawannya udah lemah, kamu baru turun tangan. No, Harusnya kamu. kan kamu dulu. Iya. Kalau misalnya pasukannya kamu nggak bisa, Oh. pasukannya kamu nggak bisa melawan, baru kamu ini kebalikannya malah. Saja biarpun anak buah kecil cemoro, manusia belum tandingannya. Iya, iya. Ya udah, memang itu Manusia mudah tergoda karena nafsu. Tidak bisa sekaligus kamu kendalikan biarpun kocok-kocok yang berangkat. jadi itu memang taktik iblis seperti itu, Mas. Jadi dia itu pengecut gitu. Iya, Jadi dia nggak mau bertanggung jawab. Bencong lah. Ini Mbak Iblis. Sekarang kondisinya di Israel gimana? Sebentar lagi mau hancur kan Israel, digempur sana sini. Masih lama. Masih lama. Itu kan menurut opini kamu. Pertahanannya sangat kuat. Pertahanannya sangat kuat. Belum titik awal. Saatnya belum. Maksudnya pertahanan secara ilmiah di dalam dunia nyata atau di goibnya Dajjal dan kawan-kawan itu maksudnya? Nyata maupun di gaib semuanya sama. Kata siapa? Banyak tentara Israel lari tunggang langgang, sembunyi-sembunyi, pengecut juga kok. Banyak yang stres. Itu istirahat. Alah, istirahat apa? Propaganda saja. Tentara Israel itu kayak bencong. Emangnya kamu gak pernah rasa lelah? Beraninya nembak penduduk sipil, orang tua, anak-anak, rumah sakit. Coba berani enggak sama tentara-tentara Hamas pejuang yang asli itu loh. Itu urusan manusia. Alah. Jangan kaitan sama kita. Kita tugasnya lain. Ya, ya kan kamu juga yang mempengaruhi ya kan.
Hanya mengaku saja, Mas. Iya, enggak. Biasa memang. Pengaruhnya aja sudah seperti itu. Oke, artinya ya nanti kita ganti topik dulu. Intinya ya insya Allah nanti Yahudi Israel itu akan hancur lebur dengan izin Allah dan Romo Kiai Nur nanti. Tahu kan Romo Kiai Nur? Tahu ndak? Ya udah, berani ndak? Kalau saatnya kita biarpun gak punya kekuatan apapun, Iya. pertaruhkan. Iya, oke. Udahlah. Kita sama-sama berjuang ya. Oke. Kalau ya kayak Mbah Iblis gini, kamu mau diberi medangan deh di sini walaupun kamu iblis ya, ya tentu berlawanan dengan kita. Kita hormatilah biar ngobrolnya enak. Terserah. Monggo Kang Suta itu. Kasih minuman makanan yang monggo. Sekarang dalam tauhid kita hormati Bismillahirrahmanirrahim. Monggo jamaah juga boleh medang itu. Ini iblis dari Israel. Luar biasa. Nyebrang. Ini Mbah sambil nunggu makanan nanti dinikmati ya Mbah. Mbah Iblis. Semuanya hidangannya lengkap. Monggo. Punya nama ndak Mbah Iblis? Sambil medang, ada medangan ala Israel itu kayak apa ya? Seperti kamu yang makan. Kalau timur rasanya asin, itu seperti Oke lah kita. rasanya pedas. Iya kayak pecel kalau di sini ya. Mana asal. Oke Mbak Iblis silakan makan minum. Saya akan bertanya dengan topik kalian nih terkait dengan hati ya. Ya, kalau iblis makan minumnya pakai tangan kiri ya. Iya. Berdoa ya iblis ya. Makan apa iblis? Oke lah, Miss. Lapar apa kamu di sana ndak makan? Makan karena kita nyobatin yang kasih makan. Oh begitu, terima kasih. Ya begini Mbak Iblis, kita kan sedang mencari. Apakah kamu juga peran di hal ini ya, Bapak Bangsa Indonesia ya tahu ya Bangsa Indonesia Nusantara ini seperti dalam sebuah kungkungan ya, sebuah cengkraman penguasaan sehingga mudah sekali dikendalikan ya oleh sekelompok atau sebuah kekuatan besar yang tidak terlihat yang mudah mengeluarkan apakah kebijakan peraturan yang itu seringkali tidak berentangan, tidak sesuai gitu maksudnya. Gitu. Nah hubungannya dengan Seven Red Ruby, kamu tahu enggak Seven Red Ruby? Itulah alat. Semuanya mancing pakai alat. Semuanya tidak pakai alat, sama sekali tidak bisa berfungsi. Ya. Maksudnya alat itu apa? Maksudnya itu? Manusia setiap hari susah payah mencari. Iya. Cuma satu uang. Butiran-butiran yang dicari setiap hari. Banding ulang. Pas keringat, jual harga diri, martabat, jabatan. Ego nafsu yang luar biasa tidak terbatas. Iya. Jangan bohong, lalu berbohong langsung. Silakan. Lah hubungannya apa? Hubungannya ini kaitannya dengan bangsa Indonesia yang kondisinya seperti sekarang inilah. Jadi sangat memprihatinkan. Memang itulah perjalanan sudah lama.
baru sekarang ini akan meletus Perjalanan sudah cukup lama. demi sedikit mulai berbuah, Hmm, menghasilkan semuanya yang kuharapkan dulunya saya tanam. Iya. Tinggal sekarang mulai memetik buahnya satu demi satu. Memangnya perjalanan apa sih? Perjalanannya siapa atau kelompok apa atau tujuannya apa? Kelompoknya iblis. Oh, kelompoknya iblis. Dalam dunia goibnya apa juga goib dan juga dalam dunia zahir nyata di alam manusia. Manusia bersifat iblis. Manusia yang bersifat iblis. Apa ada perjanjian antara manusia dengan iblis atau gimana? Ya, semuanya orang yang memerangi saya tidak lepas dari perjanjian, karena dari segi nafsu sudah ikut aturan saya. Iya. Nah, kaitannya dengan ini Mbah Iblis. Sebenarnya yang sedang mencengkeram ya Indonesia. Kalau dalam dunia nyatanya yang sering kita baca itu ada istilah oligarki misalnya seperti itu. Oligarki yang mengendalikan pemerintah Indonesia sekarang misalnya. Apa kamu termasuk di dalamnya itu? Semuanya panglima saya dari awal sudah semebaran berbagai negara. Di situ peran-peran mata artinya busuk-busuk adalah panglima saya yang bergerak. Jadi dipenggali, dicari dari sudut pandang manusia. Otak itu tidak akan masuk, tidak akan bisa, kecuali kamu bisa mencari identitas dari orang-orang yang bersifat biadab. Jadi mereka orang-orang itu jenis orang-orang yang sudah memiliki persifatan iblis yang sangat kuat. Kalau tidak mungkin mempengaruhi manusia seperti itu. Semua karena perjuangan saya. Ya oke lah. Nah pertanyaan begini, terus apa yang mereka lakukan ini Mbak Iblis, yang mereka strateginya atau caranya untuk mengendalikan kalau orang-orang itu? Semuanya perjanjian dengan mata uang. Begitu lihat tumpukan uang manusia boleh memikir orang saudara atau masyarakat tidak akan memikirkan seperti itu. Karena manusia olahnya adalah nafsu mencari kenikmatan dunia, jauh daripada orang yang mencari akhirat. Makanya di balik itu manusia mudah terpengaruh dari gaib. Manusia tidak akan bergoyah karena sudah terikat sama saya. Rumit ya. Nah begini Mbah, kalau mendalam ini kok mau yang ngomong loh, mau ngejawab ya. Apakah penguasa-penguasa sekarang juga tanda petik dalam cengkramannya kelompok kamu itu? Kalau yang ada dampingan dari leluhur yang memang udah ketelah dari utusan Allah, tidak bisa saya tembus. Gitu. Sebagian pengikut yang koploh, yang mata duitan. Yang koploh itu. Koploh itu maksudnya apa? Otak kotor. Otaknya kotor, licik.
semuanya bukan di Nusantara, dari negara orang semuanya beriman, dari sosok pemimpin banyak sudah terpasok dalam pemimpinan untuk mengurangi keyakinan, kejujuran, kebijaksanaan, memetikkan diri sendiri. Nafsu ya, pangkal utamanya nafsu itu ya Mbah Iblis ya. Gini, terus ada informasi begini loh Mbah, ada semacam ya Seven Red Ruby itu loh. Nah ini kan sangat sulit dicari, digali informasinya. Apakah ada hubungannya, atau mohon dijelaskan apa itu sebenarnya Seven Red Ruby itu? Bentuk apakah sebuah benda, apa sebuah kelompok organisasi tertentu? Organisasi. Sebuah organisasi. Pembentukan ondel-adil. Pembentukan apa? Ondel-adil. Ondel-adil. Pembentukan ondel-adil apa maksudnya? Beradul. Untuk menggoyahkan semuanya orang supaya tidak ada aturan. Begitu. Jadi visinya Seven Red Ruby itu sebuah organisasi yang ingin mengodal adil gitu ya. Mengodal adil, memporak-porandakan, menghancurkan sebuah sistem atau negara ya. Nah, itu terdiri dari orang-orang maksudnya. Ya, saya bilang dari awal hingga sekarang kamu kurang paham. Ya, memang agak rumit juga nih Pak temanya. Juga agak Iya, iya. Secara detail kalau saya jelaskan Enggak. Gak masuk akal. Ya, yang nggak masuk akal enggak apa-apa, disilakan saja gitu. Sambil metang nih. Coba dijelaskan apakah Seven Ruby itu sebuah organisasi orang yang bekerja sama dengan iblis. Nah, kan lebih mudah. Organisasi semuanya terbentuk dari manusia. Angan-angan adalah pemasukan dari strategi saya, dari teman-teman saya dimanapun berada. Teman-teman itu, nah ini kan menimbulkan pertanyaan, teman-temanmu itu maksudnya iblis Pak, manusia yang bersifat iblis? Itu. Iya, oke. Nah, maksudnya gini, Seven Ruby itu sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang apa? Maksud tujuan utamanya, visi misinya itu apa? Gitu. Odaladil. Tapi yang diodaladil kan bukan yang ngecek-ngecek ya, mengodaladil apa ya, sampah misalnya, tapi mengodaladil sebuah negara maksudnya. Kalau masyarakat kecil lah iya, tapi ini visi misinya mengodaladil sebuah negara tertentu begitu ya. Semuanya negara di seluruh dunia. Negara Arab Saudi itu siapa pemimpinnya? Iya, betul. Negara Arab Saudi. Di tempat tanah suci sudah berdiri berbagai hiburan. Nauzubillah. Betul. Itu sosok panglima saya sudah ya. Itu contoh ya, contoh dari gerakan-gerakan Seven Red Ruby itu, secuil saja. Kalau tidak paham sudah. Ya secuil saja lah. Tidak akan melanjutkan lagi. Saya sudah merasa tidak nyaman di sini. Ya dibuat nyaman dulu loh. Gini. Ya, sambil metang dulu. Yang membuat itu nyaman minggir dulu, Bu. Minggir dulu. Oke, nyaman lagi, Mbah. Yang membuat tidak nyaman minggir dulu. Nah, adakah hubungannya ini ya Seven Red Ruby dengan misalnya Freemasonry, Illuminati atau gerakan-gerakan yang lainnya? Sama, beda, atau hanya perbedaan istilah saja?
organisasi semuanya membutuhkan jalan. Organisasi itu ada politik. Politik itu adalah jalan. Semuanya tanya politik. Apa sebenarnya politik? Itu adalah jalan. Jalannya organisasi. Pembentukannya beradil. Amburadul itu adalah dari segini saja sudah cukup. Oh, senjata utamanya itu uang. Oke, paham. Jadi dengan uang itu bisa mengodal-adil tatanan sebuah negara, bahkan dunia, ya kan? Bisa mengatur semua itu. Karena itu adalah semuanya alat. Karena semuanya alat. Sama sekali bila pun orang nggak punya kaki, butuh sejenis alat itu. Ya, kamu kelihatannya bahagia sekali Mbak Iblis ini. Hah? Ya, bagaimana tidak bahagia? Iya. Tinggal memetik hasilnya, nah, gitu. Itu kan, itu kan menurut kamu. Nah, kalau di Nusantara ya kelihatannya sulit Mbak Iblis, karena di sini banyak sekali para waliullah, para leluhur Nusantara. Ada beliau Romo Yai, iya kan? Sebagian yang imannya tipis, itu mudah. Ya, khusus yang imannya tipis ya. Oke, Mbak Iblis, kira-kira informasinya cukup lah ya sekitar dengan Red Ruby dan juga apa yang sedang terjadi, tidak hanya di Indonesia, berarti seluruh dunia ya. Gerakan-gerakan semacam Illuminate, Freemasonry atau Seven Red Ruby memang tujuan utamanya adalah untuk mengodal-adil sebuah negara. Ya memang tidak lepas backupnya ya iblis dan kawan-kawan ini. Nah, informasi terakhir nih Mbak Iblis, ya terutama di Indonesia, apa yang akan kamu lakukan untuk negara Indonesia ini? Ya sambil makan, monggo. Gerakan apa sebuah hal apa yang akan dilakukan untuk bangsa Indonesia ini oleh kawan-kawan kamu itu? Kalau sekarang kan sudah proses pilkada, misalnya kemarin baru pilpres, sekarang pilkada, dan memang sistemnya begitu ya, tadi odal adil lah. Nah, apa ini juga tidak terlepas dari peran kamu dan kawan-kawan itu? Masa bisa diatur sedemikian rupa itu? Politik lagi. Iya, politik lagi ya. Politik itu mudah. Bergeraknya secara halus saja, tidak neko-neko. Halus saja, tidak neko-neko. Contohnya apa gerakan halus tidak neko-neko itu? Perut kenyang, ya udah cukup. Ujung-ujungnya itu lagi ya. Semuanya dari materi, tidak lepas dari itu. Ini lagi ya Mbah ya. Alat yang paling tajam. Alat yang paling tajam. Luar biasa. Bahkan ada orang yang menjual anaknya. Ya Allah, demi ada yang menaruhkan buat makanan saya untuk mencari uang kedudukan. Iya, maksudnya tumbal ya Mbah. Demi kekuasaan, kekayaan. Fitul. Kalau ngobrol sama iblis itu menguras pikiran itu. Betul itu. Oke lah. Ya oke lah. Oke Mbak Iblis, terima kasih informasinya. Kita tidak akan panjang lebar lagi ya, cukup ya terkait dengan ya substansinya ya sudah jelas. Ketemu lagi nanti. Di mana? Di saat kita
memenuhi tugas masing-masing. Oke. Ya. Kita juga punya tugas, panjenengan juga punya tugas. Tapi salah satu tugas kami adalah juga menghancurkan Anda. Sama saja. Oh gitu. Iya memang sama gitu. Itu tugasnya masing-masing. Oke, terima kasih ya. Mungkin begitu saja, tidak terlalu panjang lebar karena ini juga temanya agak berat ya. Tapi sih sebenarnya substansinya sudah bisa kita tangkap bahwa segala sesuatu memang tidak lepas ya, alat utamanya adalah uang. Jadi uang itu bisa mengendalikan tidak hanya seorang, bahkan dunia bisa dikendalikan dengan uang. Nah, di balik uang ada peran goib Mbah ini dan kawan-kawan. Oke, Mbak Suta, langsung sajalah lemparkan saja dan mengurangi ya, sudah hujan peluru di sana. Ya, semoga nanti panjenengan dan juga tentara Israel di alam nyatanya segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung Kang Suta. Dilempar saja ke neraka jahanam. Sehat. Allah Akbar. Demikian pemirsa sedulur sahabat sekreber luar biasa. Memang ini topiknya agak berat, terus yang hadir juga iblis. Pengalaman kami memang kalau ngobrol dengan iblis harus hati-hati, harus bisa mencermati karena banyak kalimat-kalimat yang juga menjebak dan seterusnya. Tapi memang substansinya seperti itu, bahwa poinnya bahwa uang itu memang menjadi salah satu alat yang begitu tajam, begitu ampuh untuk mengendalikan dalam level skop individu manusia atau bahkan sebuah negara, bahkan dunia bisa dikendalikan dengan uang. Contoh peristiwa pertempuran perang dunia 1, 2 dan juga kemarin Covid itu juga tidak lepas dari uang dan kekuasaan, yang itu tidak lepas dari bisikan-bisikan dan tipu daya iblis laknatullah. Semoga kita secara pribadi seluruh jamaah bisa terlindungi, terjaga dari tipu daya iblis, pasukan Dajjal dan sekutunya. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tidak akan banyak mengulas ya. Ini juga termasuk salah satu permintaan dari netizen untuk mengulik apa itu Red Ruby dan juga info-info tentang terkait dengan Red Ruby, Seven Red Ruby itu. Semoga bisa memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa uang adalah semacam alat saja yang bisa menghancurkan tatanan kehidupan, baik itu secara pribadi manusia. Contoh tadi, hanya demi uang ada yang tega menumbalkan anaknya demi uang. Nah, dalam skop yang lebih luas sebuah negara dan dunia juga kita bisa melihat, menyaksikan sendiri bahwa kita bisa dikendalikan dengan uang. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal fitnah akhir zaman, salah satunya terlalu mencintai dunia, salah satunya adalah uang. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf apabila agak sulit dipahami. Saya juga merasa sulit sekali memahaminya karena sebuah konten atau tema yang agak berat, tapi semoga bisa memberikan sebuah pemahaman informasi walaupun dari sudut gaibnya, tidak menuntut dipercaya, paling tidak bisa menjadi sebuah referensi bagi kita semuanya, karena kebenaran hak mutlak hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kami sebagai manusia, sebagai tempatnya salah dan dosa, hilaf dan dosa, tidak lupa dari semua itu, memohon maaf lahir dan batin tanpa bermaksud untuk menyudutkan siapapun dan kelompok manapun. Demikian Kang Suta, Kang Miswan sehat, baru dimasuki iblis. Terima kasih Kang Suta, kita akhiri bersama-sama. Semboyan kita itu keteguhan hati yang berpegang pada janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.